Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, cukup bekerja keras, menjaga hati tetap tenang, dan segalanya akan baik-baik saja. Tapi hari itu, ketika polisi menyeret saya keluar dari rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta, semuanya runtuh dalam sekejap. Tuduhan itu datang seperti petir di siang bolong, pencurian perhiasan keluarga Hartono, keluarga miliarder yang ayahnya mempekerjakan saya sebagai sopir pribadi. Nama saya Rea. Saat itu, usia saya baru 25 tahun, seorang pemuda dari desa di Jawa Tengah yang merantau ke ibu kota mencari reki. Saya bangga bisa bekerja untuk Pak Hartono, seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan properti raksasa. Rumah megah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan menjadi tempat saya menghabiskan hari-hari, mengemudikan mobil mewah, mengantar tuan muda dan nona putri kemana saja mereka mau. Di antara mereka ada Arga, putra sulung Pak Hartono. Dia berusia 2 tahun lebih tua dari saya, tampan dengan wajah tegas khas pria Jawa berdarah bangsawan, kulit sawo matang, dan senyum yang selalu membuat hati saya berdegup tak karuan. Sejak pertama kali saya bekerja di sana, tatapan Arga selalu berbeda. Bukan tatapan majikan kepada bawahan, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat. Kami sering mengobrol saat saya mengantarnya ke kantor atau pulang larut malam dari pesta. "Aku suka cara kamu melihat dunia, Rea," katanya suatu malam saat mobil terjebak macet di Jalan Sudirman. Lampu kota berkelap-kelip di luar jendela, dan kami berdua saja di dalam mobil. "Kamu polos tapi kuat. Tidak seperti orang-orang di sekitarku yang penuh kepura-puraan." Saya hanya tersenyum, tapi hati saya berbunga. Perlahan obrolan itu menjadi lebih pribadi. Dia cerita tentang tekanan menjadi pewaris bisnis keluarga, tentang bagaimana dia merasa terkekang oleh ekspektasi ayahnya. Saya cerita tentang mimpi sederhana saya, punya rumah kecil di kampung, menikah, punya anak. Tapi diam-diam, saya mulai sadar bahwa perasaan saya terhadap Arga bukan sekadar kekaguman. Itu cinta, cinta yang terlarang di mata masyarakat seperti kita. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Arga meminta saya mengantarnya ke sebuah ila di puncak. Hanya kami berdua. Di sana, di tengah kabut dan dinginnya udara pegunungan, dia memeluk saya untuk pertama kalinya. "Aku tak peduli apa kata orang, Rea. Aku mencintaimu," bisiknya. Saat itu, dunia terasa sempurna. Kami berjanji akan menjaga rahasia ini, sambil mencari cara untuk bersama suatu hari nanti. Tapi ada seseorang yang tahu. Nadia, adik perempuan Arga, putri bungsu Pak Hartono yang manja dan ambisius. Dia selalu memandang saya dengan curiga, seolah saya hanyalah kotoran di bawah sepatunya. Nadia sedang berjuang merebut perhatian ayahnya, ingin membuktikan diri lebih layak daripada Arga sebagai pewaris. Dia melihat hubungan kami sebagai ancaman, karena jika rahasia ini terbongkar, Arga bisa kehilangan segalanya. Malam itu, setelah saya pulang dari puncak, polisi datang. Perhiasan berlian milik Nyonya Hartono hilang, dan sidik jari saya ditemukan di brankas. Saya tahu itu itnah. Saya tidak pernah mendekati brankas itu. Tapi bukti-bukti dibuat begitu rapi. Nadia yang melaporkan dengan air mata palsu di depan ayahnya. "Dia mencuri, Papa." Sopir itu tidak bisa dipercaya. Arga mencoba membela saya, tapi Nadia sudah menyebarkan rumor bahwa saya mengancamnya untuk diam. Pak Hartono, yang terluka harga dirinya, langsung memecat saya dan menyerahkan ke polisi. Di pengadilan, saksi-saksi dibayar, dan saya divonis 3 tahun penjara. Arga datang ke sidang, matanya penuh penyesalan, tapi dia tidak berani bicara lebih lantai. "Makan aku, Rea," bisiknya saat terakhir kali kami bertemu di ruang tahanan. Penjara menjadi neraka. Saya, seorang pemuda biasa, harus bertahan di antara narapidana kasar. Setiap malam, saya ingat wajah Arga, pelukannya, janjinya. Rasa sakit itu membara menjadi dendam. Bukan hanya pada Nadia, tapi juga pada Arga yang memilih diam demi warisannya.
Saya bersumpah, suatu hari saya akan balas. Saya akan hancurkan segalanya yang mereka miliki. Di dalam penjara, saya belajar banyak. Dari sesama tahanan yang pernah bekerja di dunia bisnis, saya pelajari cara bermain saham, cara membaca peluang. Saya hemat setiap kiriman dari keluarga kecil di kampung dan mulai berinvestasi kecil-kecilan lewat teman luar. Keberuntungan datang saat pasar properti naik dan investasi saya berlipat. Saat bebas 3 tahun kemudian, saya bukan lagi reasi sopir miskin. Saya punya modal untuk memulai. Jakarta menyambut saya kembali dengan hujan deras, seperti saat saya ditangkap. Saya berdiri di depan gedung tinggi yang saya beli diam-diam, perusahaan properti kecil yang akan saya jadikan senjata. Dendam saya baru dimulai. 3 tahun berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Saat pintu penjara terbuka, udara bebas terasa asing di paru-paru saya. Saya keluar dengan tubuh lebih keras, hati lebih dingin. Keluarga di kampung menyambut dengan air mata, tapi saya tidak lama tinggal. Jakarta memanggil, kota yang menghancurkan saya, kini akan saya taklukkan. Dengan modal dari investasi selama di penjara, saya mendirikan perusahaan properti kecil bernama Rea Property. Awalnya sulit, tapi saya bekerja seperti kesetanan. Saya ingat setiap pelajaran dari tahanan senior, bagaimana memanfaatkan celah pasar, bagaimana membeli tanah murah di pinggiran yang akan berkembang. Perlahan perusahaan saya tumbuh. Saya rekrut orang-orang pintar, tapi setia hanya pada saya. Berita tentang keluarga Hartono masih saya ikuti diam-diam. Pak Hartono semakin tua, bisnisnya mulai goyah karena persaingan ketat. Arga mengelola sebagian besar, tapi Nadia yang ambisius terus merebut kendali. Mereka tidak tahu bahwa di balik beberapa proyek gagal mereka, ada tangan saya yang diam-diam mengacaukannya. Saya beli saham kompetitor mereka, sebarkan rumor lewat koneksi, buat tender mereka kalah. Suatu hari, saya bertemu Arga lagi. Itu di sebuah acara properti di hotel mewah di Senayan. Saya datang sebagai pengusaha baru yang sedang naik daun. Arga berdiri di sana, masih tampan seperti dulu, tapi ada kerutan khawatir di dahinya. Tatapannya tertuju pada saya saat nama saya disebut sebagai pembicara. Rea, bisiknya saat kami berdua di balkon jauh dari keramaian. Matanya penuh kejutan tapi juga rindu yang tak bisa disembunyikan. Saya tersenyum dingin. Lama tidak bertemu, Mas Arga. Dia mendekat, suaranya gemetar. Aku mencarimu setelah kamu bebas. Tapi kamu menghilang. Makan aku, Rea. Saat itu aku takut kehilangan segalanya. Ayahku sakit keras, Nadia mengancam akan bunuh diri jika rahasia kita terbongkar. Hati saya bergetar mendengarnya, tapi dendam lebih kuat. 3 tahun hidupku direnggut karena diamnya kamu. Nadia memfitnah aku dan kamu biarkan. Air mata mengalir di pipinya. Aku tahu. Aku salah. Tapi cintaku padamu tak pernah pudar. Mari kita mulai lagi. Saya hampir goyah. Pelukannya malam itu di puncak masih terasa. Tapi saya ingat penjara, ingat penghinaan. Tidak semudah itu, Arga. Malam itu, kami bertemu lagi di hotel yang sama. Dia cerita segalanya, bagaimana Nadia menemukan Otto kami berdua, bagaimana dia memaksa Arga diam dengan ancaman membongkar semuanya ke media. Nadia ingin Arga gagal, agar dia yang jadi pewaris utama. Arga menikah pura-pura dengan wanita dari keluarga mitra bisnis, tapi pernikahan itu dingin tanpa cinta. Saya mendengar, tapi tidak langsung percaya. Malam itu, kami kembali dekat. Pelukannya hangat, ciumannya penuh penyesalan. Aku masih mencintaimu, Rea. Hanya kamu. Tapi itu jebakan bagi saya sendiri. Perasaan lama bangkit, membuat rencana dendam goyah. Saya terus maju dengan bisnis, tapi kini ada Arga di sisi saya secara rahasia.
Kami bertemu diam-diam di apartemen kecil yang saya sewa khusus. Saat-saat itu penuh kehangatan tapi selalu diakhiri pertengkaran. Kamu harus berhenti membenci Nadia, katanya suatu malam. Dia adikku. Dia salah, tapi dia keluarga. Saya tertawa pahit. Keluarga yang menghancurkan hidupku. Konflik semakin dalam saat bisnis saya mulai mengancam Hartono Group. Saya menang tender besar yang seharusnya milik mereka. Pak Hartono marah, curiga ada musuh dalam selimut. Nadia mulai investigasi dan dia menemukan nama saya. Rea yang dulu sopir itu, jeritnya saat rapat keluarga. Dia balas dendam. Arga membela saya diam-diam, tapi Nadia semakin ganas. Dia sebarkan berita bahwa perusahaan saya curang, suap pejabat. Bisnis saya goyah, saham jatuh. Saat itulah Arga datang ke apartemen saya, wajahnya pucat. Nadia tahu tentang kita dulu. Dia ancam akan bongkar semuanya ke media jika aku tidak hentikan kamu. Hati saya hancur lagi. Jadi kamu pilih dia lagi? Bukan. Aku pilih kita. Tapi aku takut kehilangan ayahku. Malam itu kami bertengkar hebat. Air mata, teriakan dan akhirnya pelukan penyesalan. Tapi saya tahu ini tidak bisa terus. Dendam saya terhadap Nadia semakin membara, tapi cinta pada Arga membuat saya ragu. Badai semakin mendekat. Berita tentang persaingan Rea Property dan Hartono Group menjadi headline di media bisnis Jakarta. Saya, Rea, kini dikenal sebagai pengusaha muda sukses dari nol, tapi di balik itu, dendam membakar jiwa saya. Nadia tidak tinggal diam, dia luncurkan kampanye kotor, sebarkan dokumen palsu bahwa saya pernah dipenjara karena korupsi, bukan pencurian. Citra saya tercoreng, investor mundur. Saya hampir bangkrut. Arga datang setiap malam, mencoba menenangkan. Biarkan aku bicara dengan Nadia. Dia akan dengar aku. Tapi saya tahu Nadia benci saya lebih dari apapun. Dia melihat saya sebagai ancaman ganda, balas dendam atas fitnahnya, dan cinta terlarang dengan kaknya yang bisa hancurkan reputasi keluarga. Suatu malam, di tengah hujan deras, Nadia datang ke kantor saya sendirian. Wajahnya penuh amarah. Kamu pikir kamu bisa hancurkan kami? Kamu hanya sampah dari penjara. Saya berdiri tegar. Kamu yang mulai, Nadia. Fitnahmu merenggut 3 tahun hidupku. Dia tertawa sinis. Kamu pantas. Kamu merebut kakakku dari jalan yang benar. Dia seharusnya menikah, punya anak, bukan dengan lelaki seperti kamu. Kata-katanya menusuk. Di masyarakat seperti kita, cinta sejenis masih tabu, dianggap dosa besar. Banyak yang diam-diam, tapi jika terbongkar, karir, keluarga, segalanya runtuh. Aku mencintai Arga, kata saya tenang. Dan dia mencintaiku. Nadia menggeleng. Dia hanya kasihan padamu. Aku akan buktikan. Dia pergi meninggalkan ancaman. Besoknya, foto lama kami berdua di puncak bocor ke media sosial anonim. Judulnya kejam, pewaris Hartono Group gay dengan mantan narapidana. Dunia gempar. Saham Hartono Group anjlok. Pak Hartono masuk rumah sakit karena serangan jantung. Arga dipanggil pulang, dihadapkan pada keluarga besar yang marah. Saya menunggu di apartemen, hati berdebar. Arga datang larut malam, wajahnya hancur. Ayahku. Dia bilang aku memalukan keluarga. Nadia menangis, bilang ini semua salahmu. Dan kamu percaya dia. Dia diam lama. Aku lelah, Rea. Aku cinta kamu, tapi ini terlalu berat. Saat itu, saya rasakan pengkhianatan kedua. Pergi sana. Pilih keluargamu lagi. Dia menangis, memeluk saya erat. Jangan. Aku akan lawan mereka. Tapi keesokan harinya, Arga menghilang. Telepon mati, kantornya kosong.
Rumor bilang dia dikurung keluarga di ila luar kota, dipaksa menikah ulang atau terapi konversi. Saya sendirian lagi. Dendam membara lebih hebat. Saya jual sebagian aset, beli saham Hartono Group secara besar-besaran saat harganya jatuh. Dalam hitungan bulan, saya jadi pemegang saham terbesar. Nadia panik. Dia hubungi saya, suaranya gemetar. Berhenti, Rea. Apa yang kamu mau? Segalanya yang kalian renggut dariku. Tapi di balik dendam ada rasa kosong. Saya rindu Arga. Malam-malam saya habiskan melihat oto lama kami menangis diam-diam. Puncak dendam semakin dekat. Saya mengadakan rapat pemegang saham luar biasa. Di ruang megah Hartono Group, saya duduk di kursi utama sebagai pemilik mayoritas. Nadia dan keluarga besar memandang saya dengan kebencian. Kamu monster, jerit Nadia. Saya tersenyum. Monster yang kalian ciptakan. Saya umumkan restrukturisasi, pecat Nadia dari jabatan, jual aset-aset tidak produktif, dan ubah nama perusahaan. Hartono Group runtuh, mimpi keluarga mereka hancur. Pak Hartono yang sudah lemah memohon. Cukup, nak. Kami salah. Tapi saya tidak langsung makan. Saya ingin mereka rasakan apa yang saya rasakan. Lalu Arga muncul. Dia datang ke kantor saya, kurus, mata cekung. Aku kabur dari mereka. Aku tidak tahan lagi pura-pura. Kami berpelukan lama. Aku hancurkan segalanya untukmu, kata saya. Dia menggeleng. Bukan untukku. Untuk kita. Perlahan kami bangun kembali. Arga bantu saya kelola perusahaan baru. Kami hidup bersama diam-diam di apartemen sederhana meski saya kaya. Tapi Nadia tidak menyerah. Dia sebarkan lebih banyak rahasia, buat demo di depan kantor, tuduh kami immoral. Masyarakat ramai, ada yang dukung, tapi lebih banyak yang kutuk. Arga stres berat. Mungkin kita salah, Rea. Cinta kita ini. Dosa. Kata-katanya menusuk dalam. Kami bertengkar lagi, lebih hebat. Konflik mencapai puncak saat Nadia mengajak media besar. Wawancara Lie, kakakku dicekoki oleh mantan kriminal itu. Keluarga kami hancur karena cinta terlarang mereka. Opini publik terbelah. Ada yang simpati pada kami sebagai korban diskriminasi, tapi banyak yang serang. Kantor saya didemo, ancaman datang. Arga depresi. Dia minum obat tidur berlebih, hampir overdosis. Saya temukan dia tak sadar di apartemen. Di rumah sakit, saya duduk di sisinya, menangis. Bangun, Arga. Kita lawan bersama. Dia sadar, memegang tangan saya lemah. Aku takut, Rea. Tapi aku lebih takut kehilanganmu. Saat itu, saya sadar dendam telah meracuni segalanya. Saya hubungi Nadia, ajak bertemu. Di kai sunyi, Nadia datang dengan mata bengkak. Apalagi yang kamu mau? Sudah cukup, kata saya. Aku makanmu. Tapi berhenti hancurkan Arga. Dia menangis. Aku hanya ingin keluarga utuh. Aku takut jika kakakku Gai, ayahku mati kecewa. Kami bicara panjang. Nadia cerita masa kecilnya, bagaimana dia selalu dibandingkan dengan Arga, bagaimana dia iri tapi juga sayang. Perlahan ada pemahaman. Akhirnya rekonsiliasi datang pelan. Pak Hartono dari ranjang sakit panggil kami bertiga. Aku salah mendidik kalian. Keluarga bukan tentang warisan, tapi tentang bahagia bersama. Dia terima Arga apa adanya. Nadia, meski sulit, mulai belajar menerima. Makan aku, Rea. Aku yang itnah karena takut kehilangan kakakku. Saya makan meski luka tak hilang sepenuhnya. Perusahaan kami bangun kembali dengan Arga di sisi saya secara terbuka. Masyarakat perlahan berubah, ada yang dukung kami sebagai simbol keberanian.
Kami menikah sederhana di Bali, hanya keluarga kecil. Di pantai saat senja, Arga bisik, terima kasih telah bertahan. Cinta kami, meski penuh luka, akhirnya menemukan damai. Dendam berubah menjadi pengampunan, kehancuran menjadi pembangunan baru. Hidup ternyata masih punya ruang untuk harapan. Di Indonesia yang keras ini, kami belajar bahwa cinta sejati tak kenal batas, asal ada keberanian dan pengertian.